Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fajar Izzuddin, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi pembuatan IC gerbang logika inverter pada program Microwin. Untuk kelengkapan tugas besar 2 mata kuliah pengantar ilmu bahan. Jadi pertama-tama kita akan mengetahui definisi dari IC atau Integrated Circuit itu sendiri, yaitu komponen elektronik aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Di bawah adalah salah satu contoh dari wujud IC yang sering kita jumpai. Kemudian sesuai pada judul tugas besar yang saya gunakan, yaitu gerbang logika inverter. Pada gerbang logika inverter ini digunakan untuk merubah hasil output dari inputan yang digunakan. Jadi ketika sebuah inputan A bernilai 0, maka output Q akan bernilai 1. Kemudian apabila inputan A bernilai 1, maka input Q akan bernilai 0. Jadi pada intinya, gerbang logika inverter ini digunakan untuk membalikkan nilai pada inputan. Kemudian yang pada sebelah kiri adalah salah satu wujud gerbang logika inverter CMOS, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu P channel dan N channel. Kemudian MOSFET layout ini diperlukan ketika nanti kita akan mendesain IC menggunakan Microwin. Karena Microwin sendiri adalah program yang berbasis MOS. Jadi pada N-channel MOS dibangun dengan menggunakan polysilicon sebagai material untuk gate dan N-diffusion untuk membuat source dan drain. Sedangkan P-channel MOS dibangun dengan menggunakan polysilicon sebagai material untuk gate dan P-diffusion untuk membuat source dan drain. Kemudian program EDA atau Electronic Design Automation, juga disebut sebagai Electronic Computer Aided Design, adalah kategori alat perangkat lunak untuk merancang sistem elektronik seperti sirkuit terpadu dan papan sirkuit tercetak. Alat-alat tersebut bekerja sama dalam aliran desain yang digunakan oleh perancang chip untuk merancang dan menganalisis seluruh chip semikonduktor. Karena chip semikonduktor modern dapat memiliki miliaran komponen, alat EDA sangat penting untuk mendesainnya. Dan salah satu contoh dari program EDA adalah Microwin. Microwin adalah salah satu software berbasis DOS, sehingga apabila kita ingin menggunakannya, kita tidak perlu melakukan proses instalasi khusus untuk melakukan pekerjaannya. Untuk menjalankan program Microwin, kita hanya perlu membuka file yang terdapat dalam Microwin Tools, Microwin 3.1 Full System, dan Microwin 3.1exe dengan klik data pada file Microwin 31.exe. Untuk program Microwin-nya itu sendiri, dia gratis, sehingga kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan full versionnya. Kita dapat mendownload program Microwin pada official websitenya. Kemudian apabila sudah mendownload pada official websitenya, kita hanya perlu untuk mengekstrak pada komputer tanpa melakukan proses instalasi. Kemudian pada foldernya tinggal double klik file Microwin 3 atau sesuai pada versi masing-masing yang bertipekan exe atau application. Maka program Microwin dapat siap untuk digunakan. Kemudian ini adalah salah satu contoh wujud IC inverter yang sudah saya buat dengan menggunakan program Microwin. Jadi ketika akan menggunakan program Microwin, kita akan membagi dua bagian pada inverter, yaitu bagian pada P channel yang sebelah atas, kemudian pada bagian N channel yaitu yang di sebelah bawah. Kemudian berikut ini adalah hasil dari rangkaian simulasi yang kita gunakan pada Microwin. Apabila setiap kali clock memberikan input, maka ada output yang tervisualisasi memberikan hasil yang berlawanan dengan nilai output. Jadi pada gambar ketika clock sebagai input bernilai 0, maka pada output S1 dia akan naik menjadi nilai ke 1. Kemudian apabila input clock berada pada nilai 1, maka pada output S1 dia akan turun menjadi nilai 0. Begitu seterusnya seperti pola gerbang logika inverter. Baiklah, mungkin bisa kita lanjutkan simulasi dengan menggunakan program Microwin.
Baiklah, pada tampilan layar saya sudah membuka program dari Microwin, di mana Microwin yang saya gunakan adalah Microwin versi 3.0. Jadi ketika pertama kali membuka program ini, pada lembar kerja akan blank atau tidak ada isinya. Kemudian pada sebelah kanan adalah palet atau pilihan-pilihan lapisan yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah IC. Kemudian untuk membuat gerbang IC gerbang logika inverter yang kita jelaskan tadi. Jadi kali ini saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian P channel dan bagian N channel. Pada bagian P channel saya akan menggunakan lapisan P plus diffusion. Kemudian pada bagian N channel saya akan menggunakan lapisan N plus diffusion. Kemudian masing-masing channel kita berikan kontak sesuai dengan jenisnya. Untuk kontak P kita masukkan ke kontak P. Kemudian kontak N kita masukkan ke kontak N. Oke. Kemudian setelah kita membuat kontaknya, maka kita perlu memberikan sumber tegangan VCC dan juga ground. Sumber tegangan VCC bisa kita klik pada VDD supply. Kemudian kita klikkan pada bagian P channel. Kemudian untuk bagian ground kita klikkan pada bagian N channel. Kemudian untuk menjadi sebuah input kita perlu memberikan lapisan polisilikon, di mana lapisan polisilikon ini kita berikan input berupa clock. Kemudian kita assign. Kemudian kita akan menambahkan satu lapisan metal lagi yang akan kita gunakan menjadi output. Lapisan metal ini bisa kita pilih. Kemudian kita berikan kontaknya sesuai dengan channelnya. Kemudian kita berikan logo mata atau visible node untuk dapat melihat output dari inverter ini sendiri. Kemudian pada bagian P channel ini kita bungkus dengan layer N-well. Kemudian kita beri sumber tegangan VCC lagi. Baiklah, sudah jadi contoh sederhana dari logic inverter. Kemudian apabila sudah selesai, bisa kita uji coba dengan memilih run simulation. Bisa kita perkecil timescale-nya. Bisa dilihat pada gelombang input output ini, ketika clock sebagai input bernilai 0, maka pada output atau output visual S2 ini nilainya merangkak naik menuju 1. Kemudian ketika input clock berada di angka 1, pada output S2 dia turun menjadi nilai 0, begitu seterusnya. Jadi bisa dilihat ketika hasil input dan outputnya berlawanan seperti ini, maka gerbang logika inverter kita bisa dikatakan berhasil dibuat. Baiklah, cukup sekian presentasi mengenai tugas besar simulasi Microwin membuat logic inverter kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.